Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita ketemu lagi di mata kuliah Pengembangan dan Pelatihan SDM. Di video kali ini kita akan membahas mengenai materi kompensasi. Kompensasi merupakan hal yang penting yang merupakan dorongan atau motivasi utama seseorang karyawan untuk bekerja. Kompensasi ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan karyawan. Dalam hal tertentu, pemerintah memfasilitasi sebagai pembuat kebijakan atau regulasi di bidang ketenagakerjaan. Contohnya dengan menetapkan UMR. Dalam menerapkan kompensasi terdapat dua kepentingan, dari sisi karyawan dan juga dari sisi organisasi. Kepentingan karyawan bahwa kompensasi yang diterima atas jasa yang telah diberikan kepada perusahaan memungkinkan karyawan untuk mempertahankan harkat dan martabatnya, mempertahankan taraf hidup yang wajar, dan juga mandiri dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Sedangkan untuk kepentingan organisasi, penetapan kompensasi ini dikaitkan dengan prestasi kerja atau produktivitas ditujukan untuk kelangsungan aktivitas organisasi program perusahaan yang akan datang. Jadi, bagaimana karyawan berkontribusi dalam rangka pencapaian tujuan dari organisasi. Kompensasi perlu dibedakan dengan gaji dan upah, karena konsep kompensasi tidak sama dengan konsep gaji atau upah. Karena kompensasi itu bentuknya luas ya, dan cukup banyak. Gaji dan upah merupakan salah satu bentuk konkret atas pemberian kompensasi di antara masih banyaknya bentuk-bentuk lainnya dari kompensasi. Menurut Thomas Stone dalam bukunya Understanding Personal Management, kompensasi adalah setiap bentuk pembayaran yang diberikan kepada karyawan sebagai pertukaran pekerjaan yang mereka berikan kepada pemberi kerja. Lalu menurut Lipo dalam bukunya Principles of Personal Management, kompensasi merupakan pemberian imbalan jasa yang layak dan adil kepada karyawan karena mereka telah memberi sumbangan kepada pencapaian organisasi. Kompensasi mempunyai arti yang luas, selain terdiri dari gaji dan upah. Dapat pula berbentuk fasilitas perumahan, fasilitas kendaraan, pakaian seragam, tunjangan keluarga, dan lain-lain. Azas kompensasi. Azas-azas yang penting untuk diterapkan dalam pemberian kompensasi. Yang pertama, azas keadilan. Adanya konsistensi imbalan bagi para karyawan yang melakukan tugas dengan bobot yang sama. Kompensasi yang baik harus seminimal mungkin mengurangi keluhan atau ketidakpuasan yang timbul dari karyawan. Asas keadilan akan menciptakan suasana kerjasama yang baik, motivasi kerja, disiplin loyalitas, dan stabilitas karyawan yang lebih baik. Kemudian, azas kelayakan dan kewajaran. Kompensasi yang diterima karyawan harus dapat memenuhi kebutuhan dirinya beserta keluarganya pada tingkatan yang layak dan wajar. Tolak ukur layak ini bersifat relatif, tetapi penetapan besaran minimal kompensasi yang akan diberikan oleh perusahaan harus mengacu kepada standar hidup daerah dengan kebijakan pada standar upah minimum regional, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kota atau kabupaten. Kompensasi yang wajar berarti besaran kompensasinya harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti prestasi kerja, pendidikannya, jenis pekerjaannya, risiko pekerjaan, tanggung jawab jabatan, dan lain-lain. Sebagai seorang manajer SDM harus selalu memantau dan menyesuaikan kompensasi yang diterima oleh karyawannya dengan perkembangan lingkungan eksternal yang berlaku. Jadi harus selalu update dengan perkembangan yang ada, agar apa yang ditawarkan oleh perusahaan sudah cukup untuk kompensasi karyawan, sehingga karyawannya juga tidak melirik untuk mendapatkan kesempatan di perusahaan lain. Tujuan kompensasi.
Kompensasi harus mempunyai dampak positif baik bagi karyawan maupun bagi perusahaan. Tujuan kompensasi antara lain menurut Hasibuan, yang pertama adalah ikatan kerjasama. Dengan pemberian kompensasi, terjalinlah ikatan kerjasama yang formal antara pemberi kerja dengan karyawannya. Karyawan harus mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, sedangkan si pemberi kerja ini wajib membayar kompensasi sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. Kemudian tujuan yang kedua adalah kepuasan kerja. Dengan balas jasa, karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisiknya, kemudian status sosialnya, dan juga egoistiknya, sehingga memperoleh kepuasan kerja dari jabatannya. Kemudian pengadaan efektif. Jika program kompensasi yang diterapkan ini cukup besar, pengadaan karyawan yang qualified untuk perusahaan juga akan lebih mudah. Karena karyawan jadi tidak lihat-lihat lagi ke perusahaan lain. Kemudian motivasi. Jika balas jasa yang diberikan ini juga cukup besar, manajer akan mudah untuk memotivasi karyawannya. Kemudian menjamin keadilan. Dengan program kompensasi yang adil dan layak, kemudian eksternal konsistensinya juga kompetitif, maka stabilitas karyawannya jadi lebih terjamin dan turnover-nya pasti relatif lebih kecil. Kemudian disiplin. Dengan pemberian balas jasa yang cukup besar, maka disiplin karyawan akan semakin lebih baik. Karena mereka pasti menyadari serta mentaati peraturan-peraturan yang berlaku di perusahaan. Kemudian pengaruh serikat kerja. Dengan program kompensasi yang baik, pengaruh serikat kerja pun bisa dihindari dan karyawan jadi bisa lebih berkonsentrasi pada pekerjaannya. Karena semuanya sudah sesuai dengan kebutuhan dari kedua belah pihak. Kemudian pengaruh pemerintah. Jika program kompensasi sudah sesuai dengan undang-undang perburuhan yang berlaku, misalnya seperti standar upah minimum, maka intervensi pemerintah juga pasti bisa dihindari. Sistem kompensasi. Kompensasi terdiri atas kompensasi secara langsung, yaitu upah dan gaji, sedangkan kompensasi pelengkap merupakan komponen penunjang kompensasi secara langsung, misalnya insentif, jasa-jasa atas karyawan, jaminan sosial, asuransi, dan lain sebagainya. Sistem kompensasi adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen kompensasi dari mulai penentuan besaran kompensasi dan bagaimana cara pemberiannya. Pada dasarnya tujuan sistem kompensasi adalah yang pertama menghargai prestasi kerja. Pemberian kompensasi yang memadai merupakan suatu bentuk penghargaan perusahaan terhadap prestasi kerja karyawannya karena telah berkontribusi terhadap pencapaian dari goal perusahaan. Kemudian menjamin keadilan. Sistem kompensasi yang baik akan menjamin terwujudnya keadilan bagi karyawan di dalam perusahaan. Masing-masing karyawan akan memperoleh imbalan yang sesuai dengan tugas, fungsi, jabatan, dan juga prestasi kerja. Mempertahankan karyawan. Sistem kompensasi yang baik akan membuat karyawan betah sehingga akan mengurangi tingkat keluarnya karyawan. Memperoleh karyawan yang bermutu. Sistem kompensasi yang baik akan menarik lebih banyak calon karyawan, sehingga perusahaan akan lebih banyak alternatif dalam memilih karyawan yang bermutu. Lalu pengendalian biaya. Sistem kompensasi yang baik akan mengurangi seringnya melakukan rekrutmen sebagai akibat dari turnover yang tinggi. Hal ini otomatis membuat penghematan biaya perusahaan. Memenuhi peraturan yang berlaku.
Sistem administrasi kompensasi yang baik akan mengadaptasi peraturan perundangan yang berlaku, sehingga akan menghindari adanya gugatan dari pihak karyawan maupun pihak eksternal lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem kompensasi. Pemberian kompensasi pada karyawannya dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, antara lain produktivitas. Setiap perusahaan pasti menginginkan kinerja keuntungan yang optimal. Untuk itu, setiap perusahaan harus mampu meningkatkan produktivitas kerja dari karyawannya. Oleh karena itu, produktivitas ini bisa mempengaruhi sistem kompensasi. Kemudian, kemampuan untuk membayar. Pemberian kompensasi tergantung kepada kemampuan perusahaan dalam membayar kompensasi tersebut. Kemudian, kesediaan untuk membayar. Kesediaan untuk membayar akan berpengaruh terhadap kebijakan pemberian kompensasi bagi karyawannya. Jadi, bukan hanya kemampuan dari perusahaan, tapi juga kesediaan untuk pembayaran kompensasi tersebut. Kemudian, suplai dan permintaan tenaga kerja. Banyak sedikitnya tenaga kerja di pasar kerja juga akan mempengaruhi sistem pemberian kompensasi. Ketika suplainya berlebih, otomatis kompensasinya juga cenderung lebih kecil dibandingkan dengan ketika suplainya lebih sedikit sehingga terjadi kelangkaan tenaga kerja. Lalu serikat kerja. Serikat pekerja, serikat karyawan, atau serikat buruh akan mempengaruhi kebijakan pemberian kompensasi. Undang-undang dan peraturan yang berlaku. Undang-undang dan peraturan akan mempengaruhi sistem pemberian kompensasi bagi perusahaan. Misalnya Undang-Undang Tenaga Kerja dan Peraturan UMR. Jadi undang-undang dan peraturan yang berlaku ini bisa dibilang sebagai patokan atau guidance untuk menetapkan sistem kompensasi yang diselenggarakan oleh perusahaan. Program pemberian kompensasi. Program pemberian kompensasi merupakan salah satu hal yang paling penting bagi perusahaan maupun karyawan, karena akan memberikan gambaran sejauh mana perusahaan berkepentingan terhadap karyawan dan seberapa besar kontribusi yang akan diberikan oleh karyawan terhadap perusahaan. Jadi selalu berada di dua sisi. Bagaimana dari sisi perusahaan yang mengharapkan kontribusi terhadap karyawannya, dan bagaimana dari sisi karyawan yang ingin mengetahui seberapa besar sebenarnya mereka dibutuhkan oleh perusahaan. Ada 8 komponen penting dalam program pemberian kompensasi yang perlu diperhatikan. Yang pertama, organisasi administrasi pemberian kompensasi. Perusahaan yang besar membutuhkan pengorganisasian dan pengadministrasian pemberian kompensasi yang baik. Sebab pemberian kompensasi bukan sekedar memberikan dan membagikan upah atau gaji kepada karyawan, melainkan harus memperhitungkan kemampuan perusahaan serta produktivitas kerja karyawan, atau aspek-aspek lain yang terkait dengan kedua hal tersebut. Yang kedua, metode pemberian kompensasi. Jadi di dalam pemberian kompensasi ini juga bisa menggunakan beberapa metode. Misalnya metode tunggal. Ini adalah metode penetapan gaji yang hanya berdasarkan ijazah terakhir atau pendidikan formal dari karyawan. Lalu ada lagi metode jamak. Ini adalah metode dalam pemberian gaji pokok yang berdasarkan atas beberapa pertimbangan. Jadi tidak hanya dari ijazah atau pendidikan formal karyawan. Bisa dari sifat pekerjaannya, kemudian pendidikan informal dari karyawan, lalu pengalaman yang sudah dimiliki, dan lain-lain. Standar gaji pokok yang pasti tidak ada. Ini terdapat pada perusahaan-perusahaan swasta yang di dalamnya masih sering terjadi diskriminasi. Metode jamak dibedakan menjadi 3 cara dalam pemberian kompensasinya. Yang pertama berdasarkan jangka waktu tertentu. Ada kelebihan dan juga kekurangannya. Kelebihannya di sistem ini, administrasi pengupahannya itu lebih mudah dan besar kompensasi yang dibayarkan tetap.
Misalnya kalau diperhitungkannya berdasarkan jangka waktu bekerja atau lamanya bekerja dan bergabung di perusahaan, maka itu sudah menjadi suatu sistem yang pasti ya. Misalnya 5 tahun bekerja, kompensasinya sekian, 10 tahun bekerja, kompensasinya sekian. Setiap karyawan yang sudah menempuh jangka waktu tersebut akan mendapatkan kompensasi yang sama. Nah, ada kelemahan untuk sistem ini, yaitu pekerja yang malas juga mendapatkan kompensasi yang sama dengan pekerja yang mungkin lebih rajin, karena perhitungannya hanya berdasarkan jangka waktu bergabungnya karyawan di dalam suatu perusahaan. Kemudian pemberian kompensasi berdasarkan satuan produksi yang dihasilkan. Dalam sistem hasil, besarnya kompensasi yang dibayar selalu berdasarkan kepada banyaknya hasil yang diberikan, bukan kepada lamanya waktu pekerjaan. Nah, tidak semua pekerjaan bisa menggunakan perhitungan kompensasi seperti ini. Untuk karyawan-karyawan di pabrik misalnya, itu mungkin bisa menggunakan sistem seperti ini, karena pekerjaannya atau kompensasinya berdasarkan dari output yang ia hasilkan per hari, per bulan, dan lain-lain. Tapi kalau untuk karyawan atau pekerja yang tidak mempunyai standar fisik, seperti karyawan di bagian administrasi, nah ini akan lebih sulit untuk menentukan kompensasi apabila menggunakan metode seperti ini. Kebaikan dari sistem ini memberikan kesempatan pada karyawan untuk bekerja sungguh-sungguh serta berprestasi baik, akan memperoleh balas jasa yang lebih besar. Jadi semakin besar output yang bisa ia hasilkan, akan semakin besar juga kompensasi yang bisa ia terima. Kelemahannya adalah kualitas barangnya jadi terkadang lebih rendah, karena targetnya adalah jumlah output-nya, sehingga kualitas barangnya biasanya suka terlupakan. Struktur pemberian kompensasi. Struktur kompensasi yang baik ialah menganut paham keadilan. Jadi perlu disesuaikan dengan kontribusi terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Program pemberian kompensasi sebagai perangsang kerja. Suatu program pemberian kompensasi bukan semata-mata didasarkan sebagai imbalan atas pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran karyawan terhadap organisasi, melainkan juga merupakan cara untuk merangsang dan meningkatkan kegairahan dalam bekerja. Untuk perusahaan yang menjanjikan kompensasi besar, biasanya karyawannya akan terangsang untuk bekerja lebih giat di perusahaan tersebut. Tambahan sumber pendapatan bagi karyawan. Program kompensasi yang baik biasanya memberikan peluang bagi karyawan untuk memperoleh tambahan penghasilan, bukan hanya memperoleh upah atau gaji yang rutin. Jadi kompensasi ini sangat diperhitungkan sebagai tambahan income di luar dari upah atau gaji yang rutin bulanan didapat oleh karyawan. Terjaminnya sumber pendapatan dan peningkatan jumlah imbalan jam. Program pemberian kompensasi harus menjamin bahwa perusahaan merupakan sumber utama pendapatan bagi karyawan, sehingga karyawan akan bekerja dengan maksimal. Karena ketika karyawan merasa kurang atas income-nya, maka karyawan biasanya mencari tambahan pekerjaan di perusahaan lain. Ini membuat karyawan menjadi tidak bekerja secara maksimal di satu perusahaan. Kompensasi bagi kelompok manajerial. Pimpinan atau manajer setiap perusahaan merupakan kelompok yang bertanggung jawab terhadap hidup matinya perusahaan. Wajar jika kompensasi yang diterima lebih besar daripada karyawan biasa. Mungkin secara jumlah pekerjaan, karyawan biasa memiliki jumlah pekerjaan yang lebih besar. Namun dari segi tanggung jawab, kemudian pemikiran, itu biasanya cenderung lebih besar pada karyawan yang berada di tingkat manajerial. Prospek di masa depan. Untuk memperhitungkan prospek yang akan datang, perlu memperhitungkan 3 dimensi waktu. Sehingga dalam menyusun program pemberian kompensasi, harus memperhitungkan keadaan organisasi pada masa lalu,
organisasi saat ini, dan juga prospek organisasi yang akan datang. Kriteria pemberian kompensasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketentuan pemberian kompensasi antara lain keadaan perekonomian di suatu negara, yang pastinya mempengaruhi kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan pemerintah tersebut merupakan poin-poin tuntutan dari serikat pekerja, yang pastinya disesuaikan juga dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam penentuan kebijakan pemberian kompensasi. Yang pertama, biaya hidup. Artinya, meskipun ada inflasi, yang berarti biaya hidup akan naik, maka kompensasi pun juga seharusnya menyesuaikan. Yang kedua, produktivitas kerja dari karyawan. Meningkatnya produktivitas karyawan sudah tentu akan berpengaruh terhadap meningkatnya penghasilan dari organisasi yang bersangkutan. Kemudian, skala upah atau gaji yang berlaku. Secara umum, organisasi yang bersangkutan bisa mengacu pada organisasi yang selevel atau sejenis yang sudah mempunyai skala pemberian kompensasi yang lebih stabil sebagai kriteria pemberian kompensasi pada karyawannya. Lalu kemampuan membayar. Semua organisasi selalu memperhitungkan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar kompensasi atas karyawannya. Ini pasti dikaitkan dengan keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh organisasi. Yang kelima, upah atau gaji sebagai alat untuk menarik, mempertahankan, dan memberikan motivasi kepada karyawannya. Organisasi yang baik akan memberikan motivasi kerja bagi para karyawannya. Kompensasi yang diberikan kepada karyawan bisa menarik serta memberikan motivasi apabila diberikan secara tepat dan sesuai dengan jasa yang juga diberikan oleh karyawan. Lalu ada serikat buruh atau organisasi karyawan. Pentingnya eksistensi karyawan dalam perusahaan ini menyebabkan karyawan akan membentuk suatu ikatan dalam rangka memproteksi atas kesemena-menaan pimpinan dalam memberdayakan karyawannya. Nah, dalam hal ini muncul rasa yang menyatakan bahwa perusahaan tidak akan bisa mencapai tujuannya tanpa ada karyawan. Dengan demikian akan mempengaruhi besarnya kompensasi yang diberikan. Posisi jabatan karyawan. Tingkat jabatan yang dipegang karyawan akan menentukan besar kecilnya kompensasi yang akan diterimanya. Nah, ini juga seiring dengan berat atau ringannya beban dan tanggung jawab dari suatu pekerjaan. Yang terakhir, pendidikan dan pengalaman kerja. Pendidikan dan pengalaman kerja ini juga berperan dalam menentukan besarnya kompensasi bagi karyawan. Jadi semakin tinggi pendidikan karyawan dan juga semakin banyaknya pengalaman yang ia miliki, maka biasanya semakin tinggi pula kompensasi yang bisa ia dapatkan. Waktu pembayaran kompensasi. Artinya kompensasi harus dibayar tepat pada waktunya, jangan sampai terjadi penundaan, supaya kepercayaan karyawan terhadap bonafiditas perusahaan akan semakin besar. Ketenangan dan konsistensi atau konsentrasi kerja juga akan semakin membaik. Tetapi kalau pembayaran kompensasinya tidak tepat pada waktunya, ini akan berakibat kepada disiplin, moral, gairah kerja karyawan yang pastinya akan menurun, bahkan mungkin akan mempengaruhi turnover karyawan yang bisa jadi cukup tinggi. Kebijakan waktu pembayaran kompensasi ini hendaknya berpedoman daripada menunda, lebih baik mempercepat dan menetapkan waktu yang paling tepat. Misalnya, gaji dibayar setiap tanggal 1. Nah, kalau tanggal 1 itu hari libur atau hari Minggu misalnya, sebaiknya gajinya dibayarkan pada hari sebelumnya. Kalau hari Minggu berarti hari Sabtu. Ini untuk juga bisa mempertahankan dan memotivasi karyawan yang bergabung di perusahaan tersebut. Baik, itu adalah materi-materi yang bisa disampaikan melalui video ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mendengarkan.
Nah, terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.